belalang goreng. Belalang goreng. Enak, cuman kaget. Di kampung guys, saya ya? itu belalang goreng itu seperti makanan sehari-hari. Siapa teman-teman kalian yang pernah makan belalang goreng, guys? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bekalan video reaction, dan ini merupakan salah satu utama untuk kita sama-sama diskusi, membahas, membincangkan, memberikan pendapat, pandangan, dan yang paling penting adalah untuk memberikan komentar yang jujur aja guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu Mole Jerman kaget di Indonesia gara-gara ini, tapi lama-lama suka. Itu adalah judulnya guys. Dan ini adalah dari channel, yaitu channel Matrozi Film Official guys. Oke guys, seperti apakah cerita mengenai tentang bule Jerman kaget di Indonesia? Sebelum kita lanjutin guys, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, tanpa berbasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo teman-teman. Halo Kembali teman-teman. lagi di vlog kami. Hari ini Nah, Di vlog episode kami. yang menarik kayaknya, karena aku udah pernah bikin video apa hanya ada di Indonesia. Oh, ya. Apa itu? Lah, kalau sekarang aku akan bicarakan tentang hal-hal yang bikin aku kaget saat bikin pertama kaget. kali lihat itu di Indonesia, karena belum pernah melihat yang seperti itu, merasakan yang seperti itu, kayak aduh ini apa ini. Nah, mudah-mudahan ini menarik. Ya, Like, bisa, comment, bisa. dan subscribe dan ikuti kami. bilang apa? Oke. Oke, siap, mangkat. Siap. Ini pengalaman orang Jerman pertama kali ke Semarang, Lah, ini Indonesia. lur yang pertama yang bikin saya kaget. Kok ada cowok pakai? Kok ada yang pakai sarung? pakai sarung. Memang di sini tidak ada sarung. Jadinya, wah, aku heran. Tapi tampaknya Heran. Kaget ya. Orang pakai sarung. Oke, kemudian yang bikin saya kaget pas pertama kali ke Indonesia adalah naik transportasi umum, terutama bis yang tidak ada pintu. What? Oh, Ya dulu di Semarang itu ada bis, itu pintunya selalu bis. terbuka depan sama belakang. bentar ya guys. Bus tuh kalau di Malaysia kita panggil bus. Bus. Transportasi. Oke guys. Betul atau tidak? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys. Terus kalau yang mau turun disuruh lompat, terus ada keneknya itu pakai uang koin, tinggal klop aja di kaca, tak, berarti itu ada yang mau turun, dan Wah. akhirnya bisnya berhenti jet. Wah gitu. Wow, aku lihat itu kan. Gimana nih turunnya? Aku malah takut. Oh, Mau malahnya takut. turun dari bis gimana nih? Terus bilang, ayo cepat. mau naik kayak Iya, gitu. Kiri Pak, kiri. tarik gandul. Oh, bisa ya. Oke. Dan juga ada lagi yang ada hubungan dengan transportasi umum, yaitu naik angkot. Pertama kali aku naik angkot, aku masuk. Naik angkot. Terus saya kira dia berangkat sebentar lagi. 5 menit kemudian belum berangkat. 10 menit belum berangkat. Aku nunggu setengah jam baru dia berangkat. Itu memang, wah, di Jerman ada jadwal untuk transportasi umum. Jadi ya kalau masuk langsung berangkat. Kalau di Indonesia yang bikin aku kaget itu disuruh nunggu. Oh ya, itu kalau di Indonesia itu ada angkot itu, supirnya itu kalau belum ada penumpang yang banyak itu nggak mau berangkat. Oh, kalau nggak ada ramai penumpang tidak akan Kemudian berangkat. waktu di Indonesia aku di pasar melihat anak ayam yang diwarnai. Oh, Ya ada itu di anak Indonesia. ayam yang Kasian diwarnai. banget itu. Kayaknya imut, tapi aku kaget kayak ini apa ini Imut. kok anak ayam dijual, apalagi diwarnai kayak apa mainan ya. Anak ayam imut, comel, lucu. Betul atau tidak guys?
saya katakan ini guys. Kalau salah, bolehlah koreksi di ruangan kolom komentar. Maksud yang saya katakan sebentar tadi guys, yang saya bilang tadi guys. Sedikit kasihan. Ya kasihan sebenarnya. Kasihan Tapi ya, ayam gimana lagi diwarnai. orang cari uang ya apa saja yang penting halal. Iya. Oh, oke, baik. Itu yang bikin kaget orang Jerman. Dan di Indonesia untuk pertama kalinya aku minum teh yang kayaknya gulanya lebih banyak daripada airnya. Wah, ya itu memang kalau di warung-warung, kalau di warteg kayak di warung makan itu, wah, yang di warung di pinggir jalan ya enggak yang resmi. Itu beda cawanya. seperempat dari gelasnya itu. Wah, Luar biasa. Nah, apalagi aku udah bilang, ya jangan terlalu manis. Terus aku lihat dia kasih 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. wah bikin diabetes itu. Wah, tuh kencing manis. Wah, manis. Tapi enak. Manis sekali. Ya, Cuman, wah, semua yang manis itu enak. kayak kamu. Ya, Mungkin dia manis karena dulu sering minum teh manis. ya nggak tahu. Bisa jadi. Akan masuk. Terima kasih sudah datang. Oh. Wah. Bunga-bunga yang berada di Jerman, Dan guys. untuk pertama kali di Indonesia, aku melihat Oke. orang makan pakai tangan. Oh, pakai tangan. Ini kayak menyenangkan kayaknya. Terus aku ikut, terus kayaknya asik. Pakai 3 jari, teluk. Wah, aku kayak gini aja. Wah, jangan, Makanannya dipicut dulu. jangan terlalu raw. Tangan kanan. Makan pakai tangan kanan masih. Dan juga di Itu kan sunnah Indonesia, Nabi. daun pisang Bisa Daun dibuat piring. dan piring juga. Piring lah, makanan apa enggak. Tapi di Jerman juga nggak pernah masak pakai daun pisang. Enak tapi. Ya. Di Indonesia Enak. itu daun pisang itu banyak kegunaannya. Mm-mm. Seperti buat piring, seperti daun pinco itu wah enak. Betul, Terus buat lemper, buat arem-arem. Bikin lapar, udah Wah, sayangnya. bikin lontong. Bikin, Wah, bikin lapar. Daun pisang, guys, betul. Nah, dia tempat alas, tempat letak nasi. Untuk tempat pertama sebagai kali pinggan. di Indonesia, aku lihat orang makan gorengan, terus makan cabai sekalian. Cabai, nggak Yang- Cabai. itu sambal bukan saus. Cabai yang hijau, yang Ya, pedasnya. cabai rawit. Wah, bukan main. Itu yang masih mentah itu kan pedas banget itu. Dan orangnya Berani. juga tidak nangis. Ya. Ini yang istimewa. Aku coba sekali, wah nangis. Tapi perutnya yang Nangis. nangis. Wah, Setelah semuanya. itu pret. Ya itu buat yang unik di Indonesia. Aku untuk pertama kali melihat itu kayak wow. Kamu Yang kuat mentah nggak? ya, guys ya, Enggak. cabai Dulu cabai kuat, rawit sekarang yang enggak. pedes. Saya coba sekali Kapok nangis. lombok. Nangis. Walaupun begitu, kayaknya uncle pun suka makanan pedas Pertama ya, guys. kali ke Indonesia, Cabai. aku dikasih nasi untuk sarapan pagi. Wow. Nasi? Wow. Ya di Wow, Indonesia itu memang sarapan pagi. biasa sarapan nasi pagi, siang, malam itu harus ada nasi. Kalau tidak ada nasi kurang mantap, lur. Wah, aku cari Wow. rotinya gak ada. Betul, betul. Aku cari cornflakes gitu, gak ada. Nggak Jangan ada. berharap di Indonesia itu sarapan pakai itu pakai roti, pakai cornflakes, pakai nggak ada, nggak ada. apa ya? Selai. Gak ada. Pakai gendar pecel aja. Tapi lucunya lama-lama aku malah lebih suka sarapan nasi sama sop. Dan sekarang saya jarang makan roti juga. Tapi pertama kalinya, Kaget. rotiku mana rotiku? Terbiasa kan di Jerman makanan yang berkeju, roti. Tapi di Indonesia sarapan Pas pagi di janganlah Indonesia cari aku untuk pertama roti-roti. kali lihat Oke. orang naik pohon kelapa. Itu wah hebat sekali. Apalagi si monyet manis ini ya. Aku nggak yakin bisa dapat suami yang bisa naik pohon kelapa. Hebat. Kayaknya orang Jerman nggak bisa. Nggak bisa ya. Wah. Wah. Dan di Indonesia untuk pertama kali aku melihat kue pakai keju.
Wah, di Jerman keju itu makanan yang asin, nggak mungkin dicampur kue atau makanan manis, tapi di Indonesia dicampur dan rasanya enak. Ternyata. Oh, kue pakai keju. Oh, sedapnya tuh guys. Wah, Dan hanya di Indonesia, aku pernah dipanggil Mister. Pasti Mister? jalan ada anak-anak panggil saya Mister, Mister semua daripada halo atau Mrs. Wah, saya Mister. Mister, Tapi wow. orangnya ramah, jadi nggak apa-apa. Ya, Ya, di Indonesia itu ya Mister itu hanya untuk satu orang, untuk perempuan atau laki-laki, karena kan di Indonesia taunya Mister itu ya orang bule, londo. Oh, begitu. Dan hanya di Indonesia saya bisa mencari snack-snack di tempat seperti ini karena ada sesuatu yang tidak mungkin ada di Jerman dan yang saya untuk pertama kali lihat di Indonesia yaitu belalang goreng. Belalang goreng. Enak, cuman kaget. Di kampung guys, saya ya? itu belalang goreng itu seperti makanan sehari-hari. Siapa teman-teman kalian yang pernah makan belalang goreng, guys? Sila hadirkan di ruangan kolom komentar, guys. Silakan, guys. Silakan, guys. Jadi ya gimana lagi kan? Wow, Karena kaget, Uncle. kebutuhan untuk beli makanan yang mahal nggak bisa kan, jadi ya kita cari sekeliling yang ada. Katanya itu sebenarnya sangat sehat. Jadi Oh. saya nggak tahu kenapa orang Jerman nggak pernah makan itu. Untuk orang Jerman memang super aneh tapi Oke. enak dan sehat juga ternyata. Oh, enak ya, guys. Belalang goreng. Di Indonesia, aku pernah mengalami bahwa aku mandi, terus keluar rambutku masih basah dan aku tidak tahu apakah rambutku basah karena mandi atau karena sudah berkeringat lagi. Ini rasanya wah ciri khas Indonesia yang di Jerman belum pernah saya mengalami karena kan di sini nggak terlalu panas, tapi di Oh, Indonesia rambut basah. ingat ya rasanya. Wah, selalu panas di Indonesia. Wah, dibakar. Wow. Oke. Dan Yang unik lagi, aku lihat untuk pertama kalinya bambu yang sangat besar sekali. Lah ini Oh, bambu Jerman ya, cilik-cilik tapi bambu Indonesia, wah jadi kayak pohon ya. Jadi itu heran ya pertama kali melihatnya, tapi bagus loh, bisa tumbuh kayak pohon. ya itulah di Indonesia itu pohon bambu itu bermacam-macam, ada yang besar-besar, ada yang kecil, Oh, ada yang- itu ada yang banyak besar, ada yang kegunaannya kecil. masing-masing. Hmm. Au. Pertama kali di Indonesia aku melihat kerokan. Orang berkerokan Ini kayak pakai Aku- koin. aku lihat orangnya itu kira dia ada itu kecelakaan. Itu tato alami. Tapi orangnya malah bilang wah enak. Itu untuk orang yang meriang atau orang yang sedang sakit itu, wah, dengan kalau orang-orang yang desa itu ya obat alternatifnya yaitu kerokan, pakai uang Kerokan? koin. Wah. Aku sering di apa itu suruh orang kerokin di Kamu kayak gitu. pernah dikerok? Wah, kerokin? pernah aku diperokin sama kakakku. Wah, aku sampai nangis kecil-kecil nangis. Wah, kerokan. aduh. Apa itu, Karena guys? kan sakit, sudah aku bilang sakit. Yang loh. shilling? Diterusin, wah, biar luweh kamu. Wah, aku Oke. kecewa sampai sekarang aku tidak suka itu kerokan lagi. Di Indonesia aku untuk pertama kali mendengar suara tut dan tek 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 dan dung 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 gitu. Oh. Wah, Suara khas untuk memanggil, datanglah, datanglah. es dung dung. Wah, Minta uang kepada orang tuamu, anak-anak. Itu suara khas yang horor waktu saya kecil itu. wah ini suara paling indah yang Terus- pernah saya dengar. Apalagi Ya. yang dung 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 dengan yang Dung, tut, wah, kue itu. putu. Wah, Kalau nggak di Oh. kalau nggak dibeli itu dia sering nangis
nangis terus tuh. Siapa? Kalau sudah dia ya itu kue putu itu. Tapi kalau kita beli dia itu bunyinya akan diam. Suara-suara horor waktu kecil itu. Oh, suara-suara Bahaya. horor. Orang yang membuat orang tua pada geram. Geram dan ingin mengusir para pedagang tersebut. Oh, kamu kok pikirannya negatif-negatif Pernah itu adikku. Itu dia waktu kecil kan, nangis terus lah. Akhirnya suami dari ibuku bilang suruh pedagangnya itu pergi dari situ. Karena kan adikku nangis terus. Minta dibeliin, tapi yang itu ya tetap ya penjualnya tetap tak kayak gitu. Waduh, otomatis orang tua pada marah kan. Orang tua luar biasa. Wah, teman-teman, ini yang memang bikin saya kaget sekali. Di Indonesia, aku melihat anak mungkin baru 12 tahun nyetir motor. Oh, nyetir motor. Kamu pernah? Aku nyetir motor pertama kali itu SD kelas 6. What? Wow. Iya. Terus ya karena itu kan Wah, kalau Iya. di Jerman, kamu, keluargamu, nenek moyangmu dipenjara semua. Itu nggak boleh sama itu sekali. pun apa tuh motornya Betul. motor pinjaman. Astaga. Karena Motor kan itu pinjaman. saya sudah apa itu Aduh. bilangnya karena kalau sudah bisa naik sepeda itu pasti bisa naik motor. Jadi ya setelah saya naik sepeda, saya pinjam motor orang naik sendiri. Pernah hampir kecelakaan terus. Wah, bahaya. Bahaya sebenarnya. Bahaya. Nah, ya itu bikin saya heran, kaget. Wow. Mantap. Itulah pengalaman istri saya waktu Oh. di Indonesia yang membuat heran dan kagum. Wah, kok Kaget. orang Indonesia kayak gini. Tapi kebanyakan ya heran, bingung, tapi ya hanya suka. Dan itu memang yang menarik ya kalau untuk pertama kali keluar negeri, selalu melihat hal-hal yang baru, yang ya istimewa. Betul. Dan ya beberapa hal juga lama-lama aku sendiri kira wah itu menyenangkan, aku suka. Kayak cowok ini. Aha. Pertama kali lihat dia, wah heran, Oke. lama-lama, wah suka. I love Indonesia. Ya, We love Indonesia. udah terima kasih dulu. Ya. Dan jangan lupa like, Like, komen, comment. dan subscribe. Dan sampai jumpa di Di vlog-vlog berikutnya. Dadah, semoga terhibur. Dadah. Dadah. Ngilang. Gimana sayang? Wah, ini bagus sekali untuk jalan-jalan, untuk piknik. Ternyata alat transportasi di Jerman juga unik-unik ya. Ya, seperti Wah. ini. Wah, nice sekali. Wah, ada begini ya. Ini ngam untuk anak-anak kecil. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Matrozi Film Official guys, dimana telah mengetengahkan ataupun menceritakan pengalaman yang selama berada di Indonesia, di kota Semarang guys ya, yaitu bule Jerman kaget di Indonesia gara-gara ini, tapi lama kelamaan jadi suka macam tuh guys. Dia banyaklah beberapa hal telah pun menceritakan bagaimana dia merasa kaget ya. Permulanya tuh dia merasa kaget, tetapi lama kelamaan apabila sudah terbiasa berada dalam lingkungan, pastinya sudah jadi suka guys. Dan apa yang menarik perhatian ya kepada uncle juga, yaitu mengenai tentang makanan belalang goreng guys. Wow, saya pertama kali juga ya mendengar belalang goreng. Kepada kalian teman-teman sahabat uncle, jikalau ada beberapa info, Anda bolehlah ya berbagi info tentang belalang goreng. Dan itu yang pertama lah. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat bambu yang berada di Jerman tuh dia kecil-kecil saja guys. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia tuh, dia punya bambu tuh gede-gede, besar guys ya. Tidak ada yang kecil-kecil macam itu yang dia merasa kaget lah. Dan apa yang dikatakan juga tadi, dia merasa kaget juga adalah mengenai tentang anak-anak kecil ya, sudah baru berusia 12 tahun sudah pandai nyetir motor sepeda guys. Itu yang membuatkan keunikan. Seperti mana yang suami dia katakan tadi, dia nyetir motor sepeda tuh dari SD umur
tahun 6 kah, tidak silap macam tu. Jadi itulah yang buatkan keunikan yang berada di Indonesia berbanding ada yang ada di negara Jerman, guys. Jadi saya rasa itu satu hal yang membuatkan kita banyak ya menimbulkan pengetahuan ya kepada kita semua, khususnya Uncle yang tengah membuat reaction tentang video ini. Semoga ia akan bisa memberikan satu manfaat kepada kita semua, guys, dan pastinya akan tambah seru, guys, sebab orang Jerman selain dia kaget dan sebagainya, tetapi malahan dia menambahkan juga ya pengetahuan dia apabila dia berada di Indonesia. Lebih-lebih lagi dia berkahwin dan menikah dengan orang Indonesia, seperti mana kayaknya tadi itu suami bule ini adalah berasal dari negara Indonesia. Itulah ya kenapa dia membuatkan dia terasa happy, terasa gembira, guys, ya, sangat bikin bangga. Dan yang paling penting adalah orang bule ini dia mampu menyampaikan bicara bahasa Indonesia itu dengan lebih baik, lancar, dan yang pastinya logat bahasanya tuh betul-betul apa orang kata Jawa banget, guys. Sebab suaminya tadi tuh memang bertutur ataupun berbahasa logat Jawa, seperti kayaknya begitulah. Oke, guys, jadi insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Semoga ya bisa memberikan banyak pengetahuan ya tentang bagaimana bule Jerman kaget di Indonesia gara-gara ini, tetapi lama kelamaan semakin suka tentang pelajaran ataupun situasi yang dirasa kaget di permulaan, tetapi sudah terbiasa di dalam kehidupan seharian, guys. Oke, guys, itu saja daripada Uncle. Lebih dan kurang Uncle mohon maaf. Kita akan bisa ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.